Setelah semua bahan bangunan siap, Li Qingyang memimpin dan mulai membangun. Langkah pertama dalam membangun rumah adalah menggali fondasi. Semua orang mengumpulkan kekuatan mereka dan mulai membombardir tanah sesuai dengan cetak biru. Segera, serangkaian lubang terbentuk. Sua, sua, Long Xiang menghunus pedangnya, menebang tiang-tiang kayu sampai berbentuk bulat. Hu, Xiao Ziji duduk di kejauhan. Dia mengumpulkan tanah yang digali menjadi bentuk batu bata dan kemudian memanggangnya dengan api intensitas tinggi. Jun Changqiao, jika murid-murid saya tidak berkultivasi seni bela diri di masa depan dan pergi keluar untuk menjadi tukang kayu, mereka pasti tidak akan mati kelaparan. Jika seniman bela diri melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik peringkat kuning membangun rumah, rahang mereka akan jatuh ke lantai karena terkejut. Kakak laki-laki, ini adalah medan perang planar yang kejam, bukan halaman belakang Anda. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Bisakah kamu sedikit lebih serius? Sua, setelah batu bata dimurnikan, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mulai memindahkan batu bata dan meletakkan batu bata. Mereka bekerja dengan sangat hati-hati. Oud Ding, Jiang Ya, dan yang lainnya juga datang untuk membantu. Xiao Moxian tidak ada hubungannya. Dia mengambil setumpuk lumpur dan melemparkannya ke naga kecil itu. "Pak, kamu berani memukulku." Naga kecil itu mengangkat kantong lumpur di sampingnya dan menghantamkannya ke kepala Xiao Moxian. Petik 2,2. Bibir Li Qingyang dan Xiao Ziji berkedut. Binatang kontrak dari patriark ini sama sekali tidak tahu bagaimana menyerah pada seorang gadis. Semua orang menyibukkan diri. Kecepatan konstruksi sangat cepat. 20-30 menit kemudian, aula besar didirikan di benteng, menempati 90% dari ruang. Gaya aula besar mirip dengan aula besar sekte sepanjang masa. Karena keterbatasan waktu, pembangunannya pun relatif sederhana. Itu tidak memiliki aura agung dan agung. Tentu saja, masih banyak ruang untuk perbaikan. Itu perlahan akan disempurnakan di masa depan. Kepala keluarga, Li Qingyang mengeluarkan sebuah plakat dengan tulisan, Starfall Continent, terukir di atasnya. Haruskah kita menggantungnya? Hal ini telah dipersiapkan sebelumnya. Bagaimana bijaksana. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan menghapus kata-kata di plakat itu. Kemudian, dia memadatkan kekuatannya dan menulis ulang kata-katanya. Dia berkata dengan puas, "Tutup saja." Ya, Li Qingyang terbang dan menutup plakat itu. Jun Changqiao berdiri di luar aula utama. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat kata-kata, "Sekte terkuat sepanjang masa," tertulis di plakat itu. Bendera yang mewakili pesawat juga ditempatkan di atap dan melambai tertiup angin. Mulai saat ini, benua Starfall secara resmi terdaftar di medan perang planar dan memiliki bangunan pertamanya. Semuanya sudah siap. Kami hanya membutuhkan mereka yang ada di sini untuk mati. Jun Changqiao duduk di depan aula besar, satu kaki di atas kursi dan lengannya bertumpu di atasnya. Xiao Longlong dan Xiao Moxian berdiri di belakangnya, wajah mereka tertutup lumpur, seperti dua pelindung. Oud Ding, Gongsun Haohai, dan petinggi lainnya dari sekte sepanjang masa berdiri dalam dua baris di dekat tangga. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya di bawah pangeran pertama menghadap keluar benteng. Karena mereka mengenakan Truyang Suit, mereka terlihat seperti jenderal yang menjaga istana. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Gou Sheng tersenyum. Mereka yang di sini untuk mati ada di sini. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, garis-garis cahaya melesat melintasi langit dari jauh. Mereka dengan cepat berkumpul di langit di atas benteng. Ada sebanyak 60 dari mereka, dan dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka berasal dari benua Laut Merah. Pemimpinnya adalah pria parubaya dengan ekspresi tegas. Dia mengenakan setelan hitam dan memancarkan aura yang bisa menelan gunung dan sungai. Tujuannya kali ini adalah untuk menemukan Penatua He, yang telah memimpin tim keluar dan belum kembali. Penatua Li, seorang seniman bela diri menunjuk ke bawah dan berkata dengan kaget, "Penatua, dia sudah mati." Pria parubaya itu juga melihat mayat Penatua He dan seniman bela diri lainnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia melihat pemuda yang duduk di depan aula utama benteng. Dia berkata dengan tatapan dingin, "Kamu membunuh mereka." "Itu benar," kata Jun Changqiao acuh tak acuh. Tatapan pria parubaya itu menjadi lebih dingin dan lebih marah. Namun, pada saat ini, dia melihat mayat seniman bela diri benua Lingyun di kejauhan dan terkejut. "Kau membunuh mereka juga?" "Betul sekali." Jun Changqiao puas dengan orang yang akan mati. Dia menjawab apapun yang dia minta.
Meskipun wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Ada hampir 40 seniman bela diri dari sisinya dan benua Lingyun. Bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik hitam. Mereka semua telah mati di depan benteng benua bintang jatuh. Ini berarti bahwa pihak lain tidak lemah. Dia mungkin tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Ayo pergi, dia berteriak dengan dingin. Dia membuat keputusan cepat untuk pergi dan kembali ke benteng untuk memberitahu yang lain. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan yang tepat untuk mengirim tim yang lebih kuat. Sayangnya, ketika semua orang hendak berbalik, Xiao Longlong dan Xiao Moxian sudah berputar ke belakang. Kedua musuh itu menggelengkan kepala atau mengepalkan tangan. Sejak kamu di sini, Jun Changqiao berkata, bagaimana kamu bisa pergi dengan mudah? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya terbang keluar. Mata mereka berkilat-kilat dengan niat bertarung. Memikirkan bisa bertarung dengan ahli level kaisar kapan saja dan di mana saja membuat mereka bersemangat. Membunuh, pria parubaya itu berteriak. Us. Saat dia berbicara, dia mengumpulkan aura yang luas dan menyerang Xiao Longlong yang menghalangi jalannya. Dia ingin bergegas keluar dengan semua orang dan kembali ke benteng benua Laut Merah. Dia ingin memberitahu yang lain tentang situasi di sini. Kamu mencari kematian. Tinju kanan Xiao Longlong meledak. Api langsung meledak dan berubah menjadi kepalan api yang bertabrakan dengan kekuatan pria parubaya itu. Ledakan, sebuah ledakan besar terjadi, menggulung gelombang panas yang mengepul. Pria parubaya yang menyerang mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia berkata dengan tidak percaya, orang ini sepertinya hanya berada di level kuning. Mengapa dia begitu kuat? Xiao Longlong membawa langit yang penuh dengan api, seperti dewa api yang turun ke dunia fana. Dia berkata dengan dingin, karena aku tampan. Ledakan, ledakan, di bawah langit yang penuh api, pria parubaya itu dipukul mundur. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan dengan cepat bergerak ke arah lain. Meskipun Xiao Longlong hanya di tingkat kaisar dalam bentuk keduanya, kekuatannya sangat eksplosif. Bulu terbang di langit. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari langit. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya seperti bilah melesat keluar dari langit. Ekspresi pria parubaya, yang baru saja menghindari serangan api, tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan berteriak, segel 9 biduk. Weng, 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 9 pesona langsung mengembun di depannya. Peng peng peng, bulu-bulu terbang di langit menabrak pesona, menciptakan asap mengepul. Astaga, pria parubaya itu terbang keluar. Dari 9 pesona di depannya, 4 dipatahkan. Sepertinya masalahnya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, pria parubaya ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat hitam. Kekuatan Xiao Moxian paling banyak berada di level puncak kaisar. Jika dia ingin melukainya, dia harus menemukan kelemahan dalam pertahanannya. Api panas berkobar melolong dari belakangnya sekali lagi. Brengsek, pria parubaya itu marah. Dia hanya bisa melawan api Xiao Longlong dengan tak berdaya, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Dari waktu ke waktu, Xiao Moxian akan memanfaatkan setiap celah untuk meluncurkan serangan diam-diam. Seperti ini, pembangkit tenaga setengah Sein berhasil dihentikan oleh 2 binatang kontrak Jun Changqiao. Crimson Heaven's Raging Flame Slash. Di sisi lain, Long Ziyang terbang ke depan. Dia memadatkan segel api di telapak tangannya dan kemudian meledakkannya melalui kekosongan. Bang! 2 seniman bela diri tingkat kuning bergabung untuk memecahkan serangan ini. Mereka saling melirik dan kemudian meletus dengan kultivasi mereka. Mereka tidak selengkap pria parubaya itu. Mereka percaya bahwa karena hanya ada selusin orang yang keluar dari benteng, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Cahaya roh merah, cahaya penyeberangan laut. Astaga, astaga, astaga. Beberapa seniman bela diri benua Laut Merah mengambil kesempatan ini untuk menggunakan segala macam keterampilan bela diri, memadatkan sinar cahaya yang melesat ke arah Long Ziyang. Di medan perang tanpa aturan, mereka tidak peduli dengan angka. Mereka bahkan bisa melancarkan serangan diam-diam, karena hanya mereka yang selamat yang menjadi pemenangnya. Ini agak merepotkan, melihat semua jenis keterampilan bela diri yang indah terbang ke arahnya, Long Ziyang sedikit mengernyit. Meskipun mengandalkan True Yang Set, dia tidak kalah dengan Yellow Ranker yang berpengalaman, tetapi untuk menerima begitu banyak serangan, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, Xiao Ziji bergegas mendekat dan melambaikan tangannya. Bas bas bas.
Tembok bumi yang terwujud langsung muncul di sekitar mereka, menyelimuti mereka berdua. Tembok pertahanan ini dikumpulkan oleh roh bumi dan didukung oleh tubuh Great Desolation milik Xiao Ziji. Aura yang dipancarkannya seolah-olah beberapa gunung kuno telah dipindahkan dari gurun kuno. Seniman bela diri benua Laut Merah mencibir. Meskipun dindingnya terlihat agak tebal, jika kita semua menyerang bersama-sama, bahkan seorang ranker kuning teratas mungkin tidak dapat menahannya. Ledakan, 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 semua jenis sinar cahaya menabrak dinding, menimbulkan embusan angin. Namun, di bawah aura dingin, tembok bumi yang didirikan di sekitar Xiao Ziji dan Long Xiang tidak memiliki retakan. Ini, seniman bela diri benua Laut Merah yang menyerang bersama-sama tercengang. Meskipun kekuatan mereka bukan yang terkuat di level kuning, ketika 5 atau 6 dari mereka menyerang bersama, kekuatannya sangat menakutkan. Seniman bela diri benua bintang jatuh mengandalkan tembok bumi untuk menahannya tanpa retakan. Ini terlalu mengejutkan. Bang, bang, tembok bumi menghilang satu demi satu. Xiao Zuiji mengangkat kepalanya, menyeringai, dan berkata, sangat menyenangkan. Untuk dapat bertukar pukulan dengan ahli tingkat ini, untuk dapat menggunakan kekuatan pertahanan untuk mengalami kekuatan yang lebih kuat, itu membuat darahnya terbakar dengan gila. Pergi, Li Qingyang berteriak, Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya bergegas dari kiri dan kanan. Mata mereka berkilat dengan penuh semangat saat mereka mengunci lawan dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat itu, selama itu adalah keterampilan bela diri sekte sepanjang masa, mereka akan menggunakannya. Karena ada lebih banyak seniman bela diri di benua Laut Merah, untuk mencegah para murid kalah jumlah, Jun Changqiao memerintahkan Jiang Ya dan petinggi lainnya untuk bertarung. Tepatnya, itu untuk membantu Li Qingyang dan yang lainnya dalam pertempuran. Ledakan, He Wudi adalah yang pertama mekar. Mengandalkan kecepatan dan keterampilan bela dirinya, dia membunuh seorang seniman bela diri bergelar kuning di tempat. Di sisi lain, Ye Xingchen masih bertarung dengan sengit karena lawannya lebih kuat dari yang dia bunuh sebelumnya. Puci, setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, Pei Anyu menangkap kelemahan lawan dan langsung menembus jantung lawan. Anda, prajurit itu menatap prajurit bertopeng di depannya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia jelas lebih kuat darinya, jadi mengapa dia mati di tangannya? Karena peralatan, karena pengalaman. Puci, Ye Xingchen menghunus pedangnya dan menyerbu ke arah pembudidaya benua Laut Merah lainnya tanpa melihat ke belakang. Meskipun tingkat kultivasi Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak setinggi lawan mereka mendapat dukungan dari Tru Yang Set dan pengalaman yang mereka peroleh di alam rahasia hidup dan mati. Begitu mereka mulai bertarung, mereka seperti binatang buas yang telah dilepaskan dari kandang mereka. Kepala keluarga, Raja Ungu bertanya, bisakah aku bertarung? Melihat Li Qingyang dan yang lainnya bertarung dengan sengit, dia benar-benar tidak bisa tenang lagi. Kamu bisa, kamu bisa. Sebelum Jun Changqiao selesai berbicara, Raja Ungu terbang dan langsung mendekati seorang ahli dari benua Laut Merah yang sedang menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang Xiao Ziji. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke tanah. Gemuruh, musuh jatuh ke tanah, dadanya ambruk, dan dia mati. Gemuruh, gemuruh, Raja Ungu menyerang 2 kali berturut-turut. 2 seniman bela diri bergelar kuning yang lebih kuat tidak bisa melawan sama sekali dan terbunuh di tempat. Mereka tidak bisa lebih mati. Mulut Jun Changqiao berkedut. Orang ini seharusnya seorang seniman bela diri kelas bumi, tetapi membunuh seorang seniman bela diri berjudul kuning hanya memberinya 1 poin prestasi. Ini benar-benar menyia-nyiakan hidupnya. Pada saat ini, beberapa ahli dari benua Laut Merah mengumpulkan semua jenis kekuatan dan menyerang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Raja Ungu melangkah keluar dari kehampaan dengan tatapan ganas di matanya. Pakaiannya akan meledak. Jangan bunuh mereka. Jun Changqiao buru-buru membujuknya. Kamu bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Biarkan Qingyang dan yang lainnya berurusan dengan seniman bela diri ini. Oke, Raja Ungu hanya bisa menahan niat membunuhnya dan melayang di udara dengan tangan bersilang. Meskipun dia tidak meledakkan pakaiannya, aura rajanya sangat mengejutkan setiap seniman bela diri dari benua Laut Merah. Orang ini, pasti seorang seniman bela diri kelas bumi. Tidak heran Penatuali ingin semua orang mengungsi dengan cepat. Ternyata benua bintang jatuh memiliki seniman bela diri yang sangat kuat yang mengawasinya. Setelah Raja Ungu menunjukkan kekuatannya yang kuat, niat bertarung seniman bela diri benua Laut Merah segera menjadi dingin. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, melarikan diri secepat mungkin. Enyahlah, Bang, seorang seniman bela diri bergelar kuning berhasil melarikan diri,
tetapi ia ditemukan oleh Raja Ungu. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya, dan dia terhuyung-huyung kembali ke medan perang. Mati, Ye Xingchen dengan cepat mendekati seniman bela diri yang belum menstabilkan dirinya. Pedang Qingyang-nya melintas dan langsung memenggal kepala seniman bela diri itu. Raih kesempatan, Pei Anyu kami lebih cepat dan lebih akurat daripada Li Qingyang dan Xiao Ziji. Ledakan, ledakan, di luar benteng, pertempuran masih berlangsung. Dengan Raja Ungu menjaga di luar, seniman bela diri benua Laut Merah hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung. Satu persatu, mereka mati di tangan eselon atas dan murid sekte sepanjang masa. Setiap kali mereka membunuh seseorang, benteng akan berkembang. Seniman bela diri benua bintang jatuh tidak akan pernah bermimpi bahwa medan perang yang baru akan dibuka 5 tahun kemudian sudah memiliki wilayahnya sendiri. Selain itu, perlahan-lahan berkembang di bawah upaya sekte sepanjang masa. Setelah bertarung selama sekitar 10 menit, Penatuali dari benua Laut Merah babak belur dan kelelahan oleh Xiao Longlong dan Xiao Moxian. Akhirnya, dia meraung dengan wajah penuh urat dan menghilang. Dia kabur. Dia menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sial, Xiao Longlong mengepalkan tinjunya dengan marah. Jun Changqiao berkata, jika dia melarikan diri, maka dia melarikan diri. Bukan masalah besar, tidak perlu marah. Seniman bela diri mistik memiliki kartu truf mereka dan tiba-tiba bisa menghilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Lebih-lebih lagi, melarikan diri tidak selalu merupakan hal yang buruk. Lagi pula, mereka membutuhkan seseorang untuk menyebarkan berita dan menarik lebih banyak seniman bela diri ke benteng seperti ngengat ke api. Pria parubaya itu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Seniman bela diri yang tersisa berada dalam situasi yang tragis. Setelah berjuang bertahan selama 10 menit, mereka dinyatakan tewas. Mereka mungkin tidak lebih lemah dari Li Qingyang dan yang lainnya, tetapi mereka tidak bisa melawan Jiang Ye dan eselon atas lainnya dari sekte sepanjang masa. Selain itu, Raja Ungu menjaga pinggiran. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk berakhir seperti ini. Pertempuran berakhir. Para murid mulai dengan terampil menjarah peti-peti itu. Setelah mengumpulkan semua cincin spasial, mereka berkumpul untuk membahas pertempuran tadi. Itu pertarungan yang bagus. Medan perang ini lebih menarik daripada alam rahasia hidup dan mati. Lawan barusan tidak lemah. Aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk nyaris menang. Menurut kekuatan normal, para murid sekte sepanjang masa yang bahkan belum mencapai tingkat kaisar pasti tidak akan mampu mengalahkan seniman bela diri kuning. Namun, dengan dorongan dari surga talisman dan True Yang Set, mereka mampu melawan bola balik. Bertarung dengan tingkat kaisar di tingkat raja tidak diragukan lagi akan meningkatkan pengalaman tempur dan pemahaman mereka tentang seni bela diri. Ini adalah tujuan sebenarnya dari gerbang teleportasi medan perang dimensional. Itu tidak digunakan untuk pamer, tetapi untuk memungkinkan seniman bela diri menyelinap masuk tanpa batasan alam atas untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya dan meningkatkan basis kultivasi mereka sendiri. Selama Li Qingyang dan yang lainnya dapat memastikan keselamatan mereka akan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan seniman bela diri tingkat tinggi. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat darinya. Kasihan, setelah 2 pertempuran dan pembangunan aula utama, surga talisman hanya memiliki beberapa menit lagi. Ketika habis, semuanya jatuh ke level puncak Wuzong. Peserta yang terhormat, seniman bela diri yang Anda bawa tidak memenuhi aturan medan perang dimensi. Mereka akan dikirim secara paksa setelah 60 detik, sistem wanita mengingatkan. Qingyang, Jun Changqiao berkata, kembalilah ke sekte dulu. Ya, Li Qingyang tidak membuang waktu. Dia memimpin Xiao Ziji dan yang lainnya melewati gerbang teleportasi dan kembali ke sekte sepanjang masa. Lu Qianqian dan He Wudi tidak pergi karena keduanya memiliki kekuatan Wu Huang dan memenuhi aturan medan perang dimensional. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya hanya bisa kembali ke sekte sepanjang masa karena surga talisman sudah bangun. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Keuntungan dari gerbang teleportasi medan perang dimensi sekali lagi ditampilkan. Pembangkit tenaga listrik dari dimensi lain yang ditunjuk untuk bertarung dalam waktu 5 tahun dan memperluas wilayah mereka sampai batas tertentu pasti akan iri jika mereka tahu tentang ini. Tentu saja, meskipun mereka baru berada di medan perang selama 2 jam, mereka telah mengalami 2 pertarungan dengan pembangkit tenaga kaisar level. Manfaat yang mereka peroleh sangat besar. Li Qingyang dan yang lainnya kembali ke kamar mereka dan mulai memahami proses meningkatkan wilayah mereka dan bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kuning.
Ini adalah kesempatan langka untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Itu tidak bisa diukur dengan uang atau sumber daya. Segera, Ye Xingchen, yang sedang duduk bersila di kamarnya, berpikir dalam hati, aku seharusnya bisa menerobos ke Wu Huang dalam beberapa hari. Dengan dukungan surga talisman, dia mendapat banyak manfaat dari bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dari dimensi lain. Dengan demikian, kecepatan terobosannya telah meningkat. Medan perang dimensi. Setelah 2 pertempuran dan membunuh ratusan prajurit, luas permukaan benua bintang jatuh telah meningkat secara signifikan. Kepala keluarga, Ding Xinguang berkata, tempat ini tidak terlalu menakutkan. Jun Changqiao terdiam. Jika dia pernah mengalami dikejar oleh ribuan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dia pasti tidak akan berpikir seperti ini. Ayo pergi. Jun Changqiao berdiri dan mengepalkan tinjunya. Ayo keluar dan buat masalah. Selain He Wudi dan Lu Qianqian, yang lainnya relatif kuat. Ini membuatnya tidak mau menunggu di benteng. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan poin prestasi. Berdengung, saat Jun Changqiao hendak memimpin yang lain keluar, ruang di depan mereka tiba-tiba bergetar. Seorang pria tua berambut putih muncul dari dalam, memancarkan aura yang sangat kuat. Itu sudah jelas, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bumi yang sebanding dengan Wu Sheng. Ding Xinguang mengerutkan kening. Dari aura yang dipancarkan orang ini, dia menyadari bahwa kekuatan orang ini jelas tidak di bawahnya. Pria tua, Jun Changqiao, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dengan erat setelah melihat penampilan pendatang baru itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, kita bertemu lagi. Ternyata lelaki tua berambut putih itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi yang pernah menekannya dengan cetakan telapak tangan yang kuat. Mengingat saat dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti Goper, Sekte Master Jun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Ketika musuh menganggap satu sama lain sebagai orang luar, mata mereka menjadi merah karena cemburu. Garis-garis cahaya terbang dari timur. Hanya dalam waktu singkat, beberapa ratus ahli kuning dan mistis dari benua Laut Merah telah berkumpul di luar benteng benua bintang jatuh. Itu agak sulit, Ding Xinguang bergumam. Dia telah melihat Wu Huang di benua bintang jatuh sebelumnya. Sekarang, ada beberapa ratus dari mereka, dan tidak ada kekurangan dari Half Saint di antara mereka. Ini memungkinkan dia untuk menyadari bahwa Patriark benar. Medan perang dimensi benar-benar dipenuhi dengan para ahli. Che Senior, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, benua bintang jatuh tidak hanya membunuh banyak pembudidaya kelas kuning benua Laut Merah, bahkan Penatua He dibunuh oleh mereka. Brengsek, Jun Changqiao berpikir dalam hati, jadi orang ini berasal dari benua Laut Merah. Tidak heran dia menekanku. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Dimensional Battlefield, dan dia telah membunuh sebagian besar pembudidaya benua Laut Merah. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik peringkat bumi ini telah meremehkan untuk berurusan dengan seorang kultivator tingkat rendah. Namun, dia telah membunuh banyak orangnya sendiri selama pelariannya dan bahkan dicari. Karena itu, dia memutuskan untuk menekannya secara pribadi. Pada akhirnya, dia masih membiarkannya melarikan diri ke zona aman. Anak, Che Yuanxi berkata dengan acuh tak acuh, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kamu tidak akan seberuntung kali ini. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan tekanan. Jun Changqiao melangkah keluar dari benteng dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, apa yang harus kamu pikirkan sekarang adalah apakah kamu dapat kembali dengan selamat jika kamu muncul di hadapanku lagi. Sombong sekali, sangat centil. Namun, saat dia melangkah keluar, mata Che Yuanxi tiba-tiba menjadi dingin. Tekanan mengerikan berkumpul di langit dan berubah menjadi telapak tangan yang menekan awan. Jun Changqiao sangat akrab dengan langkah ini. Sebelumnya, ketika dia ditekan, dia merasakan bahaya. Sekarang dia telah menembus setengah langkah Wu Sheng, dia merasakannya lagi. Meskipun dia masih sedikit takut, setidaknya dia tidak takut. Bukti menjadi lebih kuat. Kepala keluarga, Jiang Ya, saudara-saudara Ning, dan ekspresi yang lain sangat berubah. Mereka juga takut dengan jejak telapak tangan pembangkit tenaga listrik peringkat bumi. Karena itu, mereka khawatir Jun Changqiao tidak akan bisa menerimanya. Ambil, hanya orang idiot yang akan menerimanya jika dia bisa menghindarinya. Jejak telapak tangan ditekan dengan awan, dan ruang di sekitarnya hampir terdistorsi di bawah tekanan. Namun, ketika jaraknya beberapa meter dari Jun Changqiao,
Ding Xinguang berjalan keluar dari benteng dan tersenyum dingin. Denganku, Evil Saint Wu Jue, di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Patriark. Bos, jangan bertingkah keren, cepat hentikan gerakan ini. Jun Changqiao merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Jika dia tidak bisa menangani sidik jari, dia pasti akan tertekan. 5 telapak tangan tertinggi. Wosh wosh. 5 jenis aura jahat berkumpul bersama, dan Ding Xinguang mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Segera setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cetakan telapak tangan yang menekan ke bawah. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara tabrakan yang memekakkan telinga berdesir di area gelap ini. Semua jenis energi gila dan nakal, dan ruang samar-samar menjadi terdistorsi. Ketika semuanya tenang, wajah Jun Changqiao tersenyum ringan. Sangat nyaman memiliki pengawal yang melindunginya. Che Yuanxi mengerutkan kening dan berkata dalam kesadaran, tidak heran kamu berani keluar. Jadi ada pembangkit tenaga listrik peringkat bumi yang mengawasinya. Omong kosong. Jun Changqiao berkata dengan sedih, jika saya tidak membawa seorang ahli, apakah saya akan mengambil sikap agar Anda menekan saya? Awalnya, ratusan seniman bela diri benua Laut Merah telah berkerumun untuk memotong orang ini sampai mati. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat bumi, mereka buru-buru menolak gagasan itu dan berdiri di udara untuk menyerang dari kejauhan. Jiang Ya dan saudara-saudara Ning juga berjalan keluar. Mereka berdiri di belakang Patriark dan membalas dengan memelototinya. Sisi benua Laut Merah menggantung di udara, sementara sisi benua bintang jatuh berdiri di luar benteng. Mereka saling melotot, seolah berkata, apa yang kamu lihat? Lihat aku lagi. Che Yuanxi berkata dengan acuh tak acuh, nak, apakah menurutmu pembangkit tenaga listrik peringkat bumi bisa tanpa rasa takut di medan perang planar? Berdengung, ruang bergetar. Old Ding tiba-tiba menyerang dari belakang. 5 jenis aura jahat meledak, langsung menyebar di area tersebut. Tidak tahu malu, Che Yuanxi berteriak dengan dingin dan segera melambaikan tangannya untuk menyambutnya. Ledakan, kedua pembangkit tenaga Sein peringkat bertukar pukulan lagi. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, gelombang energi yang dihasilkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetua benua Laut Merah melihat bahwa Jun Changqiao telah kehilangan perlindungannya dan segera memerintahkan, bunuh dia. Wos, wosh wosh. 70 hingga 80 seniman bela diri peringkat kuning bergegas turun, melepaskan semua jenis gerakan dalam prosesnya, langsung membentuk pemandangan yang indah dan megah. Jun Changqiao mencibir, Tuan, menyingkir. Little Longlong berdiri di depannya dan berkata, aku akan membakar mereka sampai mati. Jun Changqiao mundur beberapa langkah. Jiang Ya dan saudara-saudara Ning juga secara tidak sadar mundur 2 langkah, meninggalkan panggung untuk pamer binatang yang dikontrak ini. Beraninya kau menyakiti tuanku. Little Longlong mengepalkan tinjunya, api di sekitar tubuhnya menyala dengan gila-gilaan. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu kalian semua bisa mati. Wos, wosh wosh. Dalam sekejap, gelombang panas yang eksplosif menyapu dan dengan cepat berkumpul beberapa kaki di depan mereka, membentuk arus angin seperti pusaran air. Para pembudidaya benua Laut Merah merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru mengerem dan mundur. Namun, sudah terlambat. Badai api mengamuk. Little Longlong berteriak. Wos. Dalam sekejap, gelombang panas yang menyatu tiba-tiba meletus menjadi pusaran api, membentuk pilar api eksplosif yang sepertinya menembus langit. Teknik api naga sepenuhnya ditampilkan. Lusinan pembudidaya benua Laut Merah tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka terjebak di lautan api dan menjerit kesakitan. Meskipun pembudidaya berikut berhenti tepat waktu dan mundur, masih sulit bagi mereka untuk menahan api yang mengamuk. Mereka semua terluka parah dan jatuh ke tanah seperti lalat panggang. Brengsek, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, sangat kuat. Sejak Little Longlong mempelajari teknik api naga, dia hanya menggunakannya di halaman dalam. Selain itu, dia belum merilisnya, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Sekarang, hampir 100 pembudidaya bergegas dan melepaskannya tanpa menahan diri, menyebabkan berbagai macam kematian. Itu sangat kuat dan menakutkan. Ketika pilar api yang menjulang terbentuk, semua jenis keterampilan bela diri dan energi langsung dibakar. Lusinan pembudidaya tingkat kuning dan bahkan 2 pembudidaya tingkat hitam tidak bisa melarikan diri. Mereka langsung dilalap api yang membubung dan dibakar menjadi abu. Hanya ada bukti keberadaan mereka. Hanya teriakan sekarat mereka yang bisa terdengar. Setelah teknik api naga meledak, 23 dari 70 atau 80 seniman bela diri kelas kuning yang menyerang mereka meninggal, sementara 40 menderita luka bakar parah. Adapun sisanya,
Mereka berhasil melarikan diri dari domain api tepat waktu. Tapi, mereka masih terkejut, dan dahi serta punggung mereka basah oleh keringat. Teknik macam apa ini? Saat dilepaskan, itu bisa menghasilkan jangkauan pembunuhan dan kematian yang mengerikan. 10.000 poin kontribusi dihabiskan dengan baik. Jun Go Seng tertawa. Dragon Flamestorm jauh lebih kuat daripada artileri lapangan. Jika mekar dalam kelompok ribuan pembudidaya, itu pasti akan membakar banyak dari mereka. Sangat kuat. Little Long Long juga tercengang. Namun, harga menjadi kuat adalah membutuhkan energi. Jika digunakan lagi, itu pasti akan habis. Ledakan. Di langit, Old Ding dan Che Yuanxi sudah bertarung. Keduanya adalah ahli tingkat Sein yang relatif kuat, dan kekuatan mereka setara satu sama lain. Jika mereka ingin menentukan pemenang, mereka harus berjuang sampai generasi muda menikah dan memiliki anak. Bahkan mungkin bagi generasi muda untuk menikah dan memiliki cucu. Tentu saja, Jun Changqiao pasti tidak akan membiarkan mereka berdua terus bertarung. Dia telah mencari kesempatan untuk menghancurkan ahli peringkat bumi dengan pagoda penekan jiwa asal surga ketika dia tidak memperhatikan. Menguasai. Pada saat ini, naga kecil itu bertanya dengan bingung, mengapa tubuhku merah? Merah. Jun Changqiao buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat cahaya merah yang berbeda dari api yang muncul di sekitar tubuh pria itu. Dia menangis dan berkata, "Oh tidak, kamu sudah mengamuk karena semua pembunuhan." Ketika dia pertama kali datang ke pesawat ini, dia menjadi terkenal setelah membunuh 19 Yellow dan 1 Black. Little Long Long telah membunuh banyak seniman bela diri tingkat kuning dan seniman bela diri tingkat mendalam. Sekarang, dia menjadi lebih merah. Artis bela diri dari benua bintang jatuh telah membunuh 23 seniman bela diri kelas kuning dan 2 seniman bela diri kelas mistik. Mereka sekarang dalam kegilaan pembunuhan. Hadiah kelas 3 dikeluarkan, dan hadiahnya adalah 500 poin prestasi. Sebuah suara yang dalam datang dari langit. Seperti yang diharapkan, mulut Jun Changqiao berkedut. Mereka dicari. Desir. Begitu dia selesai berbicara, cahaya merah di sekitar naga kecil itu melesat ke langit. Semua seniman bela diri dalam beberapa ratus mil dapat dengan jelas melihatnya. Benua bintang jatuh. Mengapa mereka muncul lagi? Apakah mereka dalam kegilaan membunuh lagi? Ini benar-benar pesawat yang gelisah. Ayo pergi, mereka sangat dekat dengan kita. Ayo pergi dan lihat. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa membunuh dan mendapatkan 500 poin merit. Desir. Dalam sekejap, semua seniman bela diri dalam beberapa ratus mil dari benteng benua bintang jatuh menyerah pada apa yang mereka lakukan dan bergegas secepat mungkin. Di antara mereka, lusinan seniman bela diri kelas mistik dikejutkan. Seniman bela diri tingkat tinggi yang membunuh seniman bela diri tingkat rendah akan memberikan poin prestasi yang lebih sedikit, jadi mereka mungkin tidak tertarik. Namun, menurunkan hadiah kelas 3 akan memberikan 500 poin prestasi. Itu pasti patut dicoba. Zisu, Bai Qiu. Jun Changqiao buru-buru berkata, cepat bantu Old Ding menyingkirkan orang itu. Pada saat ini, dia secara kasar menebak bahwa cahaya merah pasti akan menarik banyak seniman bela diri. Mereka harus menyingkirkan lelaki tua itu dalam waktu terbatas. Gedebuk. Raja Ungu adalah yang pertama keluar. Segera setelah 2 ledakan, pakaian dan celananya robek, memperlihatkan tubuh berototnya. Petik 2, Jun Changqiao menutupi wajahnya dan berkata, sungguh memalukan. Desir. Raja Ungu menghilang dan muncul kembali di medan perang. Dia berkata dengan dingin, tinggalkan orang tua ini untuk. Pada saat ini, Ding Xinguang menghindari serangan Che Yuanxi. Jejak telapak tangan yang kuat itu mendarat di dadanya. Ledakan. Raja Ungu jatuh ke tanah seperti bola meriam. Jun Changqiao, Jiang Ya dan yang lainnya. Sial. Raja Ungu berdiri dari lubang yang dalam. Tubuhnya ditutupi cahaya ungu. Dia sangat marah. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Desir. Begitu dia selesai berbicara, kakinya meledak dengan kekuatan. Ledakan. Tanah runtuh lagi, dan riak energi menyebar. Aduk. The Purple Craggy Monster Monarch melesat ke udara seperti pegas. Kecepatannya tak terlukiskan. Desir. Dia mendekati Che Yuanxi dalam sekejap. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menerjang ke depan. Ledakan kekuatan menghancurkan ruang di sekitarnya. Tidak baik. Ekspresi seniman bela diri benua Laut Merah berubah. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakannya dan menghindar dengan cara yang aneh. Ledakan. Namun, ketika dia memantapkan dirinya, Raja Iblis Terjal Ungu muncul di belakangnya dari udara tipis. Raja Iblis Terjal Ungu membanting sikunya ke punggungnya, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk.
Sangat kuat, seru Ding Xinguang. Raja Iblis yang membutuhkan 5 wuseng untuk disegel telah pulih ke tingkat yang telah dia tekan sebelumnya. Kekuatan tempurnya pasti tak tertandingi. Aduk, Raja Ungu terbang ke bawah dan melayang beberapa kaki di atas lubang yang dalam. Atribut ungunya meledak dan membentuk cetakan tinju besar. Kemudian, dia mulai membombardir. Dia sangat marah. Dia ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk membuat orang tua ini berharap dia mati. Ledakan, boom, boom, boom. Kekuatan mengerikan meledak lagi dan lagi. Tanah sering bergetar. Retakan mulai muncul di area tengah dan menyebar tanpa henti. Huff, riak energi menyebar dengan liar. Seniman bela diri benua Laut Merah terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Ternyata pria berambut ungu dan celana dalam merah ini bahkan lebih menakutkan daripada pria tua berambut abu-abu itu. Bisakah senior Che Yuanxi menahan serangan ledakan seperti itu? Ini bukan waktunya untuk peduli dengan orang lain. Jiang Ya, Saudara Ning, Penatua Ge, Xiao Longlong, Xiao Moxian, dan yang lainnya bergegas. Jun Changqiao tidak hanya ingin menyingkirkan seniman bela diri tingkat bumi, tetapi dia juga ingin membunuh semua seniman bela diri benua Laut Merah. Mengganggu saya, Anda harus membayar harga yang menyakitkan. Tebasan api mengamuk langit merah. 7 tebasan Sung Lao misterius. Jiang Ya, Old Ge, dan yang lainnya maju ke depan, menggunakan teknik seni bela diri sekte sepanjang masa. Segel yang menyala dan sinar cahaya yang kuat meletus, menyebabkan langit kehilangan warnanya dan bumi bergetar. Ledakan, ledakan, petik 2, wosh wosh. Benua Laut Merah yang ditargetkan dipanen tanpa ampun, darah dan anggota badan berceceran di mana-mana. Little Longlong dan Xiao Moxian juga bergabung dalam pertempuran. Kekuatan kedua binatang yang dikontrak ini adalah antara bumi dan bumi. Setiap kali mereka menyerang, mereka bisa mengambil nyawa seseorang. Benua Laut Merah telah menderita banyak korban karena badai api naga. Sekarang, mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan hanya beberapa orang dari sekte sepanjang masa. Ini bisa digambarkan sebagai pembantaian sepihak. Ledakan, ledakan, pembunuhan berlanjut. Karena semakin banyak pembudidaya jatuh, benteng benua bintang jatuh berkembang selangkah demi selangkah. Mungkin butuh beberapa tahun bagi benteng lain untuk tumbuh dari nol, tetapi benteng ini berkembang setiap menit dan setiap detik. Kecepatannya sangat mencengangkan. Ledakan, boom boom boom. Raja Ungu masih memadatkan segel tinju ungu dan menyerang. Dalam waktu singkat, dia telah menyerang lebih dari 40 kali. Mulut Ding Xinguang berkedut. Kekuatan orang ini sangat mendominasi. Jika dia yang diserang begitu hebat, dia pasti sudah terluka sejak lama. Kepala keluarga. Setelah beberapa pukulan lagi, Raja Ungu berkata, haruskah aku membunuhnya atau melumpuhkannya? Dia telah mengatakan ini kepada Su Xiaomo di Cloud Ridge Mountain Range sebelumnya, tetapi pihak lain telah mogok dan tidak dapat melanjutkan tindakannya. Cacat dia dan biarkan aku melakukannya, kata Jun Changqiao. Raja Ungu berhenti menyerang dan menangkupkan tangannya. Dia sudah lumpuh. Sangat cepat, Jun Changqiao tercengang. Wosh wosh. Angin dingin bertiup, meniup debu. Area tempat Raja Monster Tebing Ungu telah menyerang memiliki kawah besar yang lebarnya ratusan meter. Pembangkit tenaga bumi, Che Yuanxi, terbaring di bagian terdalam. Pakaiannya acak-acakan, dan tubuhnya penuh luka. Dia sangat sedih, dan ada pecahan cermin di tangannya. Item ini disebut cermin kekaisaran kuno. Itu adalah salah satu harta pertahanan tingkat tinggi di benua Laut Merah. Ketika Che Yuanxi meledak, dia menyadari bahwa Raja Ungu lebih kuat dari lelaki tua itu, jadi dia dengan tegas memanggilnya dan membentuk penghalang pertahanan di depannya. Jika itu adalah Ding Xinguang, bahkan jika dia dengan gila-gilaan membombardir penghalang selama beberapa jam, dia mungkin tidak dapat memecahkannya. Namun, di depan Raja Iblis, yang dikenal karena kekuatannya, bahkan jika dia memiliki harta pertahanan lain, itu akan sia-sia. Che Yuanxi tidak hanya gagal menahan ledakan, tetapi Gu Yujing juga tidak mampu menahan kekuatan dan hancur. Raja Ungu telah mendapatkan kembali kekuatan yang dimilikinya sebelum dia ditekan, dan sekarang dia berlatih di sekte sepanjang masa. Kekuatannya saat ini benar-benar menakutkan. Dapat dikatakan bahwa jika Wu Sheng melawannya sendirian, tidak akan ada cara untuk mengalahkannya. Pria tua, Jun Changqiao terbang ke atas lubang yang dalam dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan bunga karena telah menekanku saat itu. Su, pagoda penekan iblis asal surgawi muncul di depannya, memancarkan aura kuno. Pergi, jantung hatiku. Cukup, pagoda penekan setan asal surgawi melintas dan terbang ke bawah, terus berkembang dalam prosesnya.
Raja Ungu dan Ding Xinguang sedang tidak ingin peduli dengan pagoda. Sebaliknya, mereka berdiri di sana tercengang. Kata-kata dan tindakan patriark, "Ya dewa, ini terlalu memalukan, terlalu memalukan. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan feminin seperti itu? Apa dia masih punya rasa malu?" Raja Ungu mengingat apa yang baru saja terjadi, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menunjuk Jun Changqiao dan berteriak, "Mesum." Jun Changqiao berbalik dan meraung, seorang pria telanjang yang merobek pakaiannya saat bertarung. "Beraninya kau berbicara tentangku seperti itu? Mengubah orang cabul." Petik 2. Anda mengubah orang cabul. Petik 2. Ding Xinguang. Menurutnya, Patriark dan Hall Master Zi sama-sama mesum. Ledakan. Pada saat ini, suara berat terdengar. Pagoda penekan jiwa asal surgawi langsung ditekan ke dalam lubang yang dalam. Itu dikelilingi oleh cahaya yang mengalir dan memancarkan aura sunyi. Ding Xinguang berkata dengan sungguh-sungguh, kualitas pagoda ini mungkin tidak rendah. Dalam keadaan normal, karakter utama yang memegang harta karun yang luar biasa biasanya akan menekan lawannya di depan semua orang dan menampilkan sisi gagah beraninya. Namun, Jun Changqiao pertama-tama membiarkan bawahannya melumpuhkan lawannya sebelum menggunakan pagoda penekan jiwa asal surgawi untuk menekannya. Itu sangat tidak tahu malu. Hufet, huf, aura sepi langsung menyebar ke segala arah. Seniman bela diri benua Laut Merah, yang sudah dirugikan, terpengaruh. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Di antara mereka, ada beberapa ahli yang tahu sedikit tentang harta. Mereka bisa tahu dari aura dan tekanan yang dipancarkan oleh pagoda penekan jiwa asal surgawi bahwa itu pasti harta kelas surga. Kelas surga adalah klasifikasi harta karun benua Laut Merah. Itu sudah dianggap sebagai harta karun tingkat dewa di benua bintang jatuh. Puci, pada saat ini, sinar pedang terbang. Seniman bela diri yang terkejut itu tidak punya waktu untuk menghindar dan kepalanya terpenggal. Heudi menyimpan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Berani diganggu dalam pertempuran hidup dan mati. Kamu beruntung masih hidup sampai sekarang." Namun, melihat pagoda penekan jiwa asal surgawi, dia terkejut dan berpikir dalam hati, harta yang diambil oleh Patriark mungkin tidak ada di dunia fana. Itu pasti harta yang ditinggalkan oleh senior Kiksuan. Selamat kepada peserta karena mengalahkan seniman bela diri tingkat bumi. Anda telah menerima 20 poin prestasi. Suara sistem wanita terdengar di telinganya. Dikalahkan, wajah Jun Changqiao dipenuhi dengan keterkejutan. Sistem wanita berkata, targetnya tidak mati, tetapi dia telah dinilai benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Peserta juga akan menerima hadiah yang sama, tetapi hanya dapat diberikan sekali. Bahkan jika Anda membunuhnya nanti, tidak akan ada pahala. Mewah. Saya mengerti, Jun Changqiao berkata dalam kesadaran. Tidak heran ketika saya datang ke medan perang untuk pertama kalinya dan lelah berlari untuk hidup saya atau keluar dari pengepungan, saya akan dihargai dengan poin prestasi jika saya dengan santai mengirim lawan saya terbang. Tunggu, orang itu dihancurkan oleh pagoda penekan jiwa asal surgawi dan tidak mati. Dia hanya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Seorang seniman bela diri tingkat bumi begitu kuat. Astaga, Jun Changqiao mengangkat tangannya, dan pagoda penekan jiwa asal surgawi langsung berubah menjadi pagoda seukuran saku dan terbang ke sisinya. Di lubang yang dalam, pakaian Che Yuanxi terkoyak, dan dagingnya tercabik-cabik. Dia benar-benar pingsan. Pergi, Jun Changqiao sekali lagi mengambil bentuk hati dan berteriak tanpa malu-malu, "Milikku." Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang udara yang kuat meletus di kejauhan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan kecepatan kilat. Orang tua, kamu beruntung. Jun Changqiao melepaskan gagasan untuk menekan lawan sampai mati. Dia mengirim pesan ke semua anggota. Kembali ke benteng. Ledakan, ledakan. Setelah membunuh dua seniman bela diri benua Laut Merah lagi, Jiang Ya dan yang lainnya kembali ke benteng benua bintang jatuh dengan kecepatan tercepat dan berdiri di luar aula utama. Little Long Long dan Xiao Moxian juga telah kembali. Ketika mereka mundur ke benteng, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Jumlahnya berangsur-angsur meningkat dari beberapa ratus menjadi beberapa ribu. Dalam hal kekuatan, mereka semua adalah seniman bela diri kuning dan hitam tingkat tinggi. Ini sedikit menakutkan, Ding Xinguang berkata dengan mata melebar. Pada awalnya, dia berpikir bahwa medan perang dimensional hanya biasa-biasa saja. Sekarang begitu banyak seniman bela diri kaisar dan setengah orang suci telah muncul, dia langsung terkejut. Orang bisa tahu betapa menakutkannya medan perang planar dari ribuan ahli yang berkumpul di luar benteng. Lagi pula,
sangat jarang melihat barisan besar seperti itu di satu benua. Untungnya, Jun Changqiao dan yang lainnya telah mundur cukup cepat. Meskipun begitu banyak orang telah tiba, mereka hanya bisa berdiri di luar dan menatap, tidak berani menyerbu masuk. Tentu saja, semua tatapan pembudidaya terkunci di Little Longlong. Bagaimanapun, orang ini berwarna merah tua dan bernilai 500 poin prestasi. Che Senior, pada saat ini, pria tua terkemuka dari benua Laut Merah mendarat di depan Che Yuanxi, penuh luka. Kemudian, dia mengambil Che Yuanxi yang tidak sadar dan menggunakan semacam teknik melarikan diri, menghilang ke udara tipis. Bukankah Sudingkun dan Che Yuanxi dari benua Laut Merah yang menghilang? Bagaimana mereka dipukuli seperti ini? Petik 2. Mungkinkah itu benua bintang jatuh? Ketidakpercayaan muncul di mata para pembudidaya. Para pembudidaya top di medan perang planar hanya berada di urutan kedua setelah pembudidaya tingkat surga. Mereka adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, mereka telah dipukuli ke dalam keadaan yang menyedihkan. Setiap orang, Jun Changqiao duduk di depan aula utama dan menyilangkan kakinya. Dia berkata dengan bangga, ini adalah hasil dari menyinggung benua bintang jatuh. Dari sini, para pembudidaya yakin bahwa benua bintang jatuh telah berurusan dengan Che Yuanxi. Dengan demikian, mereka semua menjadi waspada. Seseorang melihat plakat tergantung di aula utama dan membaca, sekte terkuat sepanjang masa. Betul sekali, Jun Changqiao berkata, sekteku. Sombong sekali. Sekte pesawat eksistensial tingkat rendah berani menyebut dirinya sekte terkuat sepanjang masa. Siapa yang memberimu keberanian? Para pembudidaya ini semua memiliki faksi dan sekte mereka sendiri. Mereka pasti akan membenci seseorang yang berani menyebut diri mereka sekte terkuat sepanjang masa. Di benua bintang jatuh, beruntung Yi Tianxing telah mengambil inisiatif untuk menghapus kata-kata terkuat dan mengumumkannya kepada dunia sebagai sekte sepanjang masa. Kalau tidak, akan ada banyak faksi besar yang tidak puas yang datang untuk mencari mereka. Untuk berkembang secara low profile, Jun Changqiao memilih untuk berkompromi. Dia tidak bersikeras menyebut dirinya sekte terkuat sepanjang masa. Medan perang planar berbeda. Pertama, tidak ada kenalan. Kedua, ada perlindungan benteng. Bahkan jika itu disebut sekte terkuat sepanjang masa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak puas, masuk dan cek saya. Mentalitas Jun Changqiao saat ini adalah sejak dia datang ke medan perang planar, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia akan pamer. Tidak bisa mengalahkannya, dia akan pergi menggunakan gerbang teleportasi, berkultivasi sebentar, dan kemudian kembali untuk membalas dendam. Apa itu? Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata dengan tenang, apakah nama sekte saya perlu disetujui oleh pesawat lain sebelum dapat digunakan? Anak nakal, seorang seniman bela diri mencibir, karena ini adalah sekte terkuat sepanjang masa, keluarlah seperti laki-laki. Apakah kamu sudah selesai menganalisis kekuatannya? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, ada lebih dari 160 pembangkit tenaga listrik Xuan dan 2.600 pembangkit tenaga listrik Huang. Jun Changqiao mengatupkan jarinya dan berpikir, meskipun ada banyak orang, tidak ada master tingkat bumi. Aku seharusnya bisa membunuh banyak dari mereka dalam waktu singkat dan memperluas benteng dengan cukup banyak sedikit. Tetapi jika dia membunuh mereka semua, namanya akan menjadi merah. Mendesah. Dia sedikit berkonflik. Setiap orang. Jun Changqiao berkata dengan tenang, aku di sini hanya untuk menargetkan benua Laut Merah. Sebaiknya kamu pergi dengan cepat, atau, tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, bunuh tanpa ampun. Membunuh tanpa ampun. Seorang seniman bela diri berkata dengan dingin, berat, bisakah kamu melakukan itu? Senyum mengejek muncul di wajah yang lain. Jika hanya mereka mungkin merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Che Yuanxi telah dipukuli hingga pingsan. Tetapi dengan ribuan orang di sini, mereka secara alami tidak perlu takut. Karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan pedang tru yang bermutu tinggi muncul di tangannya. Kemudian, dia dengan percaya diri mengenakan topeng. Dengan dukungan dari Tru Yang Forsets, kekuatannya meningkat di semua aspek. Retakan, Raja Ungu dan Raja 100 Bukit, yang berdiri di samping, mulai menggelengkan kepala. Mata mereka bersinar dengan cahaya ganas yang hanya dimiliki binatang buas. Patriark sudah mentransmisikan suaranya. Dia bisa melepaskan kekuatannya tanpa menahan diri dan membunuh sebanyak mungkin seniman bela diri. Jiang Ya dan Ning bersaudara juga melakukan pemanasan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan.
Meskipun mereka telah melalui banyak pertempuran sebelumnya, mereka semua berakhir dengan cepat. Sekarang ada ribuan seniman bela diri yang hadir, pasti akan menyenangkan untuk bertarung. Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi. Musuh dari benua bintang jatuh adalah benua Laut Merah. Mereka yang tidak terlibat, silakan pergi dengan cepat, atau kalian semua akan dikubur di sini. Di medan perang, kau yang mati atau aku yang hidup. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyinggung begitu banyak pesawat. Anak nakal, seorang seniman bela diri dari pesawat tertentu berkata dengan dingin, jangan membual tanpa malu-malu di benteng. Jika Anda memiliki kemampuan, maka cepatlah. Dia menunjuk Xiao Longlong dan berkata, biarkan dia keluar. Seniman bela diri yang datang tidak peduli dengan Jun Changqiao dan yang lainnya. Mereka hanya peduli dengan nama merah. Bagaimanapun, membunuhnya akan memberi mereka 500 poin merit. Keras kepala, Jun Changqiao memegang gagang pedangnya. Sayap mekanis muncul di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, kalau begitu mati. Begitu kata, mati, diucapkan, dia terbang keluar dengan, dan muncul di depan pembangkit tenaga listrik dengan kecepatan kilat. Cahaya pedang yang dingin dan tajam tiba-tiba muncul. Puci, cahaya pedang menghilang, dan sebuah kepala terbang keluar. Celepuk, celepuk, mayat dan kepalanya jatuh ke tanah. Karena seluruh prosesnya terlalu cepat, para seniman bela diri yang paling dekat dengan mereka tercengang. Mereka tidak menyadari bahwa Jun Changqiao sudah bergerak. Selamat kepada peserta karena telah mencatat darah pertama seniman bela diri kelas hitam benua terkemuka, 100 poin prestasi diberikan. Jun Changqiao mengabaikan pemberitahuan sistem. Dia berbalik dan menggunakan teknik pedang linier. Langit dipenuhi dengan bayangan pedang, dan udara dipenuhi dengan aura pedang yang tajam. Mundur, 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 mundur. Petik 2. Semua orang akhirnya sadar kembali dan mundur secepat mungkin dari area di mana aura pedang telah meletus. Namun, ada beberapa seniman bela diri kelas kuning yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan segera dipotong-potong oleh aura pedang yang padat. Puci. Petik 2. Darah berceceran, dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Ketika aura pedang menghilang di udara, beberapa seniman bela diri mati dengan menyedihkan. Selamat kepada peserta karena telah mengalahkan benua XX, sistem wanita melaporkan poin prestasi untuk Jun Changqiao. Sementara itu, beberapa seniman bela diri yang telah melarikan diri sebelumnya meraung, saudaraku. Mati. Rekan seniman bela diri yang dibunuh Jun Changqiao meledak dengan kultivasi mereka dalam kemarahan. Mereka memadatkan semua jenis energi dan meledakkannya. Boom! Pada saat ini, tinju energi ungu muncul di luar benteng. Seperti bola bowling, itu menghancurkan sekitar 20 seniman bela diri yang berkumpul. Karena kekuatan ledakannya cukup menakutkan, tubuh orang-orang itu tidak dapat menahannya dalam waktu singkat ketika mereka dikirim terbang. Mereka meledak menjadi hujan darah. Mendesis. Seniman bela diri di sekitarnya menghirup udara dingin. Membunuh begitu banyak seniman bela diri kelas kuning dengan satu pukulan. Kekuatan tubuh telanjang itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, aura kekerasan tiba-tiba datang dari langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka mendongak kaget dan melihat telapak tangan besar turun. Ini sudah berakhir. Boom. Telapak tangan itu membawa kekuatan besar dan langsung meledakkan 20 atau lebih seniman bela diri sampai mati di tanah. Penyerangnya adalah Raja 100 Bukit. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Kedua orang ini membunuh secara terbuka. Dia takut. Sementara dia berpikir, tubuh Raja Ungu dan Raja 100 Bukit bersinar dengan cahaya merah. Sebuah suara yang dalam datang dari langit. Dua seniman bela diri dari benua bintang jatuh telah membunuh 46 seniman bela diri kelas kuning berturut-turut. Mereka telah memasuki keadaan hiruk-pikuk. Surat perintah penangkapan level 3 dikeluarkan. Masing-masing dari mereka akan diberi 500 poin prestasi. Suara mendesing. Petik 2. Dua lampu merah melesat ke langit. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao mogok. Aku terkenal lagi. Setelah Xiao Longlong, Raja Ungu dan Raja 100 Bukit, yang telah membunuh puluhan orang dalam satu gerakan, juga dicari. Mereka telah menjadi favorit kaisar. Ini adalah salah satu aturan dari Dimensional Battlefield. Anda bisa membunuh tanpa menahan diri, tetapi setelah membunuh sejumlah orang, Anda akan dihukum dan menjadi sasaran orang lain. Mereka merah. Melihat monster Monarch Zikregi dan King of Hundred Hills memancarkan cahaya merah yang menembus langit dan bumi, mata semua pembudidaya menyala.
Membunuh seorang seniman bela diri dengan level yang sama hanya akan memberikan 10 poin. Membunuh penjahat yang dicari akan memberikan 500 poin. Jika mereka membunuh 2, poin prestasi akan cukup untuk membeli sejumlah besar sumber daya seni bela diri dan mencapai puncak hidup mereka. Tidak semua orang sekuat Jun Changqiao, yang bisa membunuh orang semudah memotong sayuran. Terkadang, untuk 10 poin prestasi, seniman bela diri dari pesawat lain akan bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah. Kemudian, ada kemungkinan mereka akan disergap dan dibunuh. Jadi, godaan 500 poin prestasi terlalu besar. Pergi. Seorang tetua yang dingin berkata dengan suara rendah. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, puluhan seniman bela diri dari dimensi lain terbang. Yang lain juga bergerak cepat. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Jun Changqiao lagi. Mereka hanya memperhatikan dua favorit yang tergantung di luar benteng. Pada saat yang sama, mereka juga mengabaikan kekuatan mengerikan yang baru saja mereka keluarkan. Di depan 500 poin prestasi, orang akan menjadi gila. Lebih jauh, orang-orang dari dimensi lain juga bergegas secepat mungkin. 3 lampu merah melesat ke langit secara bersamaan. Ini sangat langka, jadi ditakdirkan bahwa benteng benua bintang jatuh akan segera dipenuhi orang. Membunuh, Jun Changqiao berkata dengan dingin. Karena dia ada di sini, dan kekuatannya tidak buruk, maka dia akan bertarung sampai langit dan bumi kehilangan warnanya. Enyah, Purple Craggy Beast King dengan dingin berteriak. Atribut ungunya meledak dengan liar, berubah menjadi 2 kepalan besar yang menyapu semua pembudidaya yang menyerang seolah-olah mereka sedang memotong rumput. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, puluhan seniman bela diri kelas kuning terbunuh. Benteng benua bintang jatuh meluas, tetapi tubuhnya menjadi lebih gelap. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia tidak khawatir bahwa Raja Ungu akan menjadi lebih merah saat dia membunuh, tetapi dengan kekuatannya saat ini, membunuh seniman bela diri kelas kuning hanya akan memberinya 1 poin prestasi masing-masing. Itu benar-benar sia-sia. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, King of Hundred Hills tidak sekuat The Purple King, tetapi ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuh orang semudah rumput. Selain itu, dia memusuhi manusia karena rasnya, dia tidak ragu untuk membunuh mereka. Boom, boom, boom. Setelah beberapa putaran, jumlah seniman bela diri yang dibunuh oleh Raja Ungu dari 100 bukit hampir melebihi 100 bukit. Kecakapan bertarung yang menakutkan yang ditunjukkan oleh kedua binatang itu membuat seniman bela diri berjudul kuning, yang hampir kehilangan akal, secara bertahap menjadi tenang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekati mereka. Terlalu kuat, mereka akan dibunuh. Saat ini, Jun Changqiao sedang berdiri di luar benteng. Monster King Purple Craggy dan King Hundred Hills berdiri di kedua sisinya seperti penjaga. Ribuan seniman bela diri yang ketakutan dari pesawat lain mengepung mereka dari segala arah. Adegan itu tampaknya membeku dalam waktu. Setiap orang. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, "Ayo, mari kita bersenang-senang." Titik. Mulut semua orang berkedut. Mereka benar-benar ingin merobek mulut orang ini, tetapi dengan Raja Ungu 100 bukit dan Raja 100 bukit, mereka hanya bisa menyerang dari jauh. Mendesah. Jun Changqiao mengangkat bahu. Sekelompok pengecut. Dengan 3 seniman bela diri kelas bumi di sekitarnya, dia memiliki hak untuk memamerkan isi hatinya. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, ruang di kejauhan bergetar. 2 tetua berambut putih perlahan muncul. Mereka mengenakan jubah panjang dan memiliki aura yang luas di sekitar mereka. Yang satu memiliki wajah yang baik dan senyum, sementara yang lain memiliki tatapan tajam. Ini adalah salah satu seniman bela diri berseru, pria yang baik dan tatapan tajam dari 9 benua surga. Mendengar kata-kata 9 benua surga, semua ekspresi seniman bela diri berubah. Ketakutan muncul di mata mereka. Ada banyak pesawat di battlefield. Secara alami, ada pesawat yang kuat dan lemah. 9 benua surga, itu adalah salah satu pesawat terkuat di battlefield. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu benua pertama yang memasuki medan perang. Itu menekan dunia lain dalam perang pesawat dan menjadi raja pesawat. Pada hari-hari awal, Battlefield of Planets terutama tentang berjuang untuk supremasi. Kemudian, karena lebih banyak pesawat bergabung, aturan berubah seiring waktu. Sekarang, gelar Raja Pesawat sudah lama hilang. Itu menjadi medan perang yang kacau. Meskipun judulnya sudah ketinggalan zaman, sebagai salah satu pesawat tertua di Battlefield of Planets, kekuatan 9 benua surga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan demikian, seniman bela diri dari pesawat lain tidak berani memprovokasi mereka.
Tentu saja, pesawat yang kuat ini telah memenuhi persyaratan sejak lama. Pintu masuk ke Battlefield of Planets tetap berada di benua untuk waktu yang lama. Itu menjadi tempat bagi orang untuk berlatih. Terus terang, banyak pesawat baru masih bekerja keras untuk memperluas basis mereka. Mereka masih berjuang untuk mendapatkan poin prestasi. 9 benua surga sudah berada di luar. Mereka hanya memperlakukan tempat ini sebagai tempat pelatihan. 9 benua surga, Jun Changqiao belum pernah mendengarnya. Namun, dari aura kedua tetua, mereka seharusnya lebih kuat dari Che Yuanxi yang pingsan. Peserta yang terhormat, ada lebih dari 300 pesawat di Battlefield of Planets. 9 benua surga termasuk dalam tingkat pertama. Mereka sangat kuat, sistem wanita menjelaskan. Jun Changqiao berkata, itu sedikit mengesankan. Ada total 9 tingkatan di Battlefield of Planets. Sistem wanita dengan manis berkata, benua bintang jatuh tempatmu berasal dari tingkat ke-9, terlemah dan terlemah. Jun Changqiao hampir muntah darah. Aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Aku bahkan tidak berani bertanya. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Apa dia sengaja mencoba menyerangku? Peserta yang terhormat, jangan terlalu berkecil hati. Siapa yang tidak tumbuh dari seorang anak? Selama Anda dipukuli beberapa kali lagi, Anda perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat. Muah, sistem wanita berkata. Jun Changqiao ingin menangis. Munculnya 2 prajurit peringkat bumi dari 9 benua surga membuat suasana semakin khusyuk. Keduanya terkenal. Pria yang baik hati itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Mereka adalah mangsa kita. Kamu tidak keberatan kan? Nada suaranya lembut dan ramah. Namun, ada aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Ekspresi ribuan seniman bela diri berubah. Mereka buru-buru berkata serempak, tidak keberatan. Tidak ada objek. Petik 2. Untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak keberatan, mereka semua mundur, meninggalkan ruang untuk 2 prajurit peringkat bumi dari 9 benua surga. Jun Changqiao berkata, sangat mendominasi. Orang jahat marah memelototi Raja Ungu dan berkata dengan dingin, kamu berani bertindak seperti ini di siang bolong. Apakah kamu malu? Apa hubungannya kesenanganku denganmu? Raja Ungu menyilangkan tangannya, wajahnya penuh dengan kesombongan. The Angry Evil Man tampak sangat galak. Dia pasti memiliki temperamen yang buruk. Matanya langsung meledak karena marah. Kalian berdua, Jun Patriark berkata, apakah 9 benua surga juga ingin berpartisipasi dan menjadi musuh benua bintang jatuh? Teman muda, pria yang baik hati itu tersenyum, kami di sini hanya untuk menangkap penjahat yang dicari. Kami tidak ingin menimbulkan kemarahan pesawat manapun. Meskipun 9 benua surga kuat, karena mereka telah menyelesaikan misi mereka lebih awal, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memulai perang. Mereka dianggap sebagai pihak yang netral di medan perang pesawat. Kadang-kadang, mereka akan bertindak sebagai polisi dunia untuk menangkap penjahat yang dicari dan mendapatkan banyak poin prestasi. Orang yang ingin kamu tangkap adalah Hallmaster Sekteku, jadi, Jun Changqiao berkata dengan serius, itu adalah musuh. Kamu ingin menangkap Hallmaster Sekteku, jadi, itu membuatmu menjadi musuh. Ketika Jun Changqiao selesai berbicara, para ahli yang hadir semua memiliki ekspresi jijik di wajah mereka. Salah satu ahli berkata dengan dingin, Nak, saya pernah mendengar tentang benua bintang jatuh Anda. Berdasarkan tingkat medan perang planar, saya khawatir Anda hanya berada di eselon ke-9. Dibandingkan dengan benua 9 surga, Anda bukan apa-apa. Apa hakmu untuk menjadi musuh? Kata-katanya kasar, tetapi itu juga benar. Di hadapan kekuatan absolut, keberadaan yang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh. Misalnya, Qin Haoran, mantan pemimpin aliansi 100 sekte, bisa melompat-lompat di depan Jun Changqiao pada awalnya. Namun, saat yang terakhir tumbuh lebih kuat, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh. Dia hanya bisa menjadi semut di kaki gunung. Kamu baru saja memasuki medan perang dan bahkan belum mengembangkan wilayahmu sendiri, dan kamu sudah berfantasi tentang menjadi musuh eselon pertama. Kamu adalah contoh khas memperlakukan dirimu sendiri sebagai akarmu. Tamparan. Sebelum ahli itu bisa selesai, Ding Xinguang berjalan keluar dari ruang dengan tangan di lehernya. Dia berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara. Tidak, Bang. 5 jenis aura jahat yang kuat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam dan kemudian meledak di tempat. Pria yang tampak ramah dan pria jahat yang melotot itu mengerutkan kening. Seniman bela diri benua bintang jatuh ini berani membunuh seseorang dengan begitu berani di depan mereka. Orang ini cukup sombong. Kamu berdua, Jun Changqiao berkata,
jika 9 benua surga ingin berpartisipasi, saya tidak keberatan menggunakan kalian untuk membangun kekuatan saya hari ini. Membangun kekuatanku. Senyum pria yang tampak ramah menjadi lebih marah, dan kemarahan pria jahat yang melotot menjadi lebih kuat. Mereka telah berada di medan perang begitu lama dan telah membunuh banyak orang dengan nama merah. Mereka juga telah bertemu banyak orang sombong, tetapi mereka belum pernah melihat pria kecil yang sombong dan kurang ajar seperti itu. Kau memintanya, beraninya kamu memprovokasi seniman bela diri 9 benua surga seperti ini. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa bertahan di medan perang setelah menyinggung eselon pertama? Semua orang bergumam dalam hati mereka. Pria berwajah ramah itu berkata, siapa namamu, teman kecil? Jun Changqiao berkata dengan suara yang jelas, saya Jun Changqiao, Patriark Wilayah Azure Sun dari benua bintang jatuh. Oh, ini Jun Patriark. Maaf atas kesopanannya. Senyum di wajah pria yang baik hati itu semakin dalam, dan matanya hampir menyipit menjadi sebuah garis. Para pembudidaya yang akrab dengan gayanya buru-buru mundur ketika mereka berpikir, para penguasa dari 9 benua surga akan segera bergerak. Pria jahat ganas di samping memelototi Raja Ungu. Dia berharap bisa segera menamparkan orang yang tidak bermoral seperti itu sampai mati. Raja Ungu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu terus mencari, apakah kamu percaya bahwa raja ini akan menggali bola matamu? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, jubah pria jahat itu tiba-tiba membengkak, dan gelombang kejut yang besar meledak, membentuk awan yang menekan. Pada saat itu, area benteng dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Awan dan kabut turun, seolah-olah mereka telah berubah menjadi pasukan yang luar biasa. Cek, Raja Ungu mendengus dingin saat dia berubah menjadi aliran cahaya ungu dan menyerbu. Dia mengepalkan tinju dan meninju awan dan kabut yang menekan. Kamu mencari kematian, pria jahat yang ganas itu berteriak dengan dingin, dan beberapa helai janggut putihnya berkibar. Gelombang kejut yang meletus dari tubuhnya mengalir ke awan dan langsung mengembun menjadi arhat yang tampaknya jasmani. Seperti yang diharapkan dari ahli alam bumi yang kuat. Ketika gerakan ini dieksekusi, seluruh dunia tampaknya telah kehilangan semua warna. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Ungu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia meninju dengan kekuatan yang tampaknya mampu membelah sungai dan laut, langsung menghancurkan semua arahat yang menyerangnya. Gerakan mewah hanyalah macan kertas di hadapan kekuatan absolut. Setelah mematahkan lusinan arhat jasmani, Raja Ungu masih menyerang ke depan. Pada akhirnya, dia langsung menembus awan dan menyerang pria jahat yang ganas itu. Yang terakhir jelas tidak mengharapkan pihak lain untuk memecahkan teknik Cloud Realm Arhat dengan begitu mudah. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan, karena pihak lain sudah menyerang. Jelaskan simpul hati, berdengung, pria jahat yang ganas itu melambaikan tangannya, dan penghalang pertahanan seperti cermin mengembun di depannya, memancarkan aura yang berat. Ledakan. Pada saat ini, tinju kuat Raja Ungu langsung menabrak penghalang. Area kontak segera beriak dan menyebar ke segala arah. Bas. Ruang yang terkena riak terdistorsi dan bahkan secara bertahap runtuh. Semua pembudidaya tercengang. Gempa susulan dari pukulan ini bisa menghancurkan ruang. Kekuatan pihak lain jelas bukan ahli alam bumi biasa. Orang jahat yang ganas juga menyadari hal ini, tetapi dia merasa tidak enak karena penghalang yang dia padatkan akan runtuh di bawah dampak besar. Merusak, monster monark Zikregi meraung dan meninju permukaan lagi. Bang! Pada akhirnya, di bawah pukulan eksplosif, penghalang yang dipadatkan di depan pria jahat yang ganas itu langsung runtuh, berubah menjadi pecahan yang berserakan dan menghilang ke dalam kehampaan. Enyahlah, Raja Ungu mengepalkan tinju ungu dan meninju. Ledakan, sebelum orang jahat yang ganas, yang penghalang pertahanannya rusak, bisa terbang keluar, dadanya menerima pukulan, dan dia segera jatuh seperti bola meriam. Bang! Petik 2. Bang! Kulit kepala pria jahat yang ganas itu menempel ke tanah saat dia terbang ke kejauhan. Ketika dia berhenti, sebuah jurang selebar beberapa meter dan panjang 300 meter muncul di bidang penglihatannya. Sialan, Jun Changqiao berseru, sangat mengagumkan. Dia tahu bahwa kultivasi Raja Ungu telah pulih sebelum disegel. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika itu benar-benar meletus, itu akan sangat kuat sehingga seorang ahli alam bumi tidak dapat menahannya. Semua pembudidaya tercengang. Mereka mengira dengan munculnya ahli 9 benua surga, pria ganas ini pasti akan sial. Namun, setelah beberapa gerakan, dia diledakkan. Raja Ungu melayang di udara, tubuhnya diselimuti oleh cahaya ungu. Dia berkata, sampah. Kaisar Malam sering mengucapkan kata ini. Namun,
Pada saat ini, ketika dia mengatakannya, itu tidak diragukan lagi lebih berkualitas dan mengesankan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari belakangnya. Tinju berat yang terkondensasi dari energi menghantam punggung Raja Ungu dengan keras. Pukulan ini sangat kuat, itu menyebabkan riak yang juga mengganggu ruang. Namun, Raja Ungu yang tiba-tiba mengalami serangan itu, masih berdiri di posisi semula. Dia bahkan tidak bergerak maju sedikit pun. Ini, pria yang baik hati itu menyilangkan tangannya dan membuka matanya yang menyipit. Tatapannya mengerjap tak percaya. Dia telah mengambil kesempatan dan menggunakan teknik bela diri yang kuat. Pria telanjang seharusnya tidak berdiri di posisi aslinya. Dia seharusnya dikirim terbang seperti orang jahat yang ganas. Namun, hasilnya adalah dia sekokoh gunung Tai. Sialan. Jun Changqiao mengutuk, jadi, ini adalah harimau yang tersenyum. Pria tercela, mati. Raja Ungu berbalik, mengumpulkan energi ungu, dan menyerang dengan marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi ungu yang menghancurkan bumi meledak dan mengembun menjadi tanda tinju yang padat di udara. Pria yang baik hati itu segera dibombardir ke dalam keadaan menyesal, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Petik 2, petik 2. Semua pembudidaya benar-benar tercengang. Dua ahli alam bumi dari 9 benua surga tidak bisa melakukan apapun pada eksibisionis itu. Bang, bang, cahaya ungu melintas di udara dan terkadang meledak. Pria yang baik hati ingin melawan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan sombong. Semua seniman bela diri tercengang. Mengapa mereka tidak tercengang? Karena serangan The Purple King terlalu cepat. Mereka tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Boom! Beberapa menit kemudian, tanah berguncang dan debu bergulung. Ketika semuanya menghilang, lubang yang dalam muncul. Pria baik hati, yang telah tersenyum, terbaring di bagian terdalam lubang dengan memar di seluruh wajahnya. Petik 2, petik 2. Mulut Ding Xinguang dan Raja 100 Bukit berkedut. Mereka berpikir bahwa mereka harus berjuang keras melawan dua master tingkat bumi dari 9 benua surga, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang itu. Cukup, Raja Ungu mendarat perlahan dan melayang beberapa kaki di atas lubang. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan serangan diam-diam. Apa gunanya hidup di dunia ini? Huf, huf, huf. Energi ungu meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi tinju yang kokoh. Jelas bahwa dia akan menghancurkan manusia yang baik hati. Serahkan padaku, Jun Changqiao menghentikannya. The Purple Craggy Monster King menarik energinya, tetapi ketika dia hendak pergi, dia melihat pria itu meletakkan tangannya di dadanya. Ekspresinya runtuh saat dia merentangkan kakinya dan meraung, lihat, itu cabul besar. Orang cabul. Semua orang menoleh dan melihat pria itu meletakkan tangannya di dadanya dan membuat bentuk hati. Setelah berteriak, pergi, dia mendorongnya keluar dan berkata, bayiku yang berharga. Wosh! Menara penekan jiwa asal surga terbang keluar dan jatuh ke lubang yang dalam. Itu dengan cepat berkembang, dan akhirnya, dengan gemuruh keras, itu menekan pria yang baik hati itu. Gan! Semua orang terdiam, semua ekspresi seniman bela diri membeku. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan seorang pria? Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan seorang pria? Memikirkan tindakan dan kata-kata Jun Changqiao, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sial, itu menjijikkan. Wah, seorang pria mengingat tindakan Jun Changqiao dan tidak bisa menahan muntah. Wah, wah, wah. Reaksi berantai terjadi, dan banyak seniman bela diri mulai muntah. Tidak hanya mereka, tetapi Lu Qianqian, He Wudi, Jiang Ya, dan yang lainnya mengerutkan kening atau menggerakkan mulut mereka. Namun, Jun Changqiao, yang telah melakukan tindakan memalukan di depan umum, tidak tersipu sama sekali. Dia bergumam dalam hatinya, mengapa tidak ada hadiah? Mungkinkah pria itu tidak terluka parah sampai pingsan? Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan mengambil pagoda penekan jiwa asal surga. Benar saja, meskipun pria baik hati yang ditekan di bagian bawah terlihat lebih buruk dari sebelumnya, dia hanya terluka parah. Dia masih memiliki kesadaran dan bisa membuka matanya. Sialan, dia dengan marah mengeluarkan suara lemah dan akan diam-diam menggunakan semacam teknik melarikan diri. Pada saat ini, Jun Changqiao membuat gerakan berbentuk hati lainnya. Pria baik hati yang tampak baik hati kebetulan melihat ini, dan matanya tiba-tiba menjadi kusam. Dia bersumpah bahwa dia telah banyak berjalan dalam hidupnya, makan banyak nasi, banyak bepergian, dan telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat seorang pria melakukan hal yang memalukan. Tidak dapat menekan lukanya, dia langsung memuntahkan darah.
Tindakan memalukan Jun Patriark membuat seorang seniman bela diri tingkat bumi tidak dapat mengendalikan pikirannya dan memuntahkan darah di tempat. Bisa dilihat betapa mengerikannya kematian itu. Pergi, sayangku. Mendengar ini, pria yang tampak baik hati itu memuntahkan darah lagi, dan pikirannya untuk menggunakan teknik pelarian rahasia terputus. Huf. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi sangat gelap, dan pagoda penekan jiwa asal surga menekan dengan kejam. Ledakan, bumi bergetar lagi, dan aura sunyi mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Selamat kepada peserta karena telah mengalahkan seniman bela diri pertama dari 9 benua surga, dan mendapatkan 100 poin pencapaian. Prompt sistem wanita terdengar di telinganya. Jun Changqiao melambaikan tangannya dengan puas dan mempertahankan pagoda penekan jiwa asal surga. Namun, pria baik hati yang tampak baik hati itu hanya pingsan di dalam lubang, dan detak jantung serta napasnya masih bisa terdengar. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menggunakan benda ini untuk membunuh seorang seniman bela diri tingkat bumi, saya perlu menghancurkannya beberapa kali lagi. Wah, Raja Ungu, yang jauh, muntah. Setelah melihat tindakan memalukan Jun Changqiao 3 kali berturut-turut, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ekspresi Jiang Ya dan Ning bersaudara sangat jelek. Lagi pula, menahannya dengan paksa benar-benar berbahaya bagi tubuh mereka. Di bawah tatapan begitu banyak orang, melakukan tindakan memalukan dan meneriakkan kata-kata memalukan di depan umum, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, karena mereka masih menginginkan wajah. Jun Patriark jelas menginginkan wajah juga. Namun, selama dia bisa mengalahkan lawannya, dia tidak akan peduli. Ada satu lagi. Berbalik, Jun Changqiao tersenyum dan melihat ke kejauhan. Brat, pria jahat itu berdiri dengan susah payah dan melotot marah ketika dia berkata, orang tua ini akan mengingat ini. Kekuatan Raja Ungu membuatnya sadar bahwa dia jelas bukan tandingannya, jadi dia sudah berpikir untuk melarikan diri. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat ini, Ding Xingwang dan Raja 100 Bukit muncul dari udara tipis. Mereka berdua berdiri di udara, aura mereka yang luas meledak tanpa menahan diri. Seketika, ruang di sekitarnya terdistorsi. Pakar tingkat Sein dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tetapi jika mereka mengacaukan lingkungan, mereka tidak akan berani melakukannya. Ini karena jika mereka secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke lapisan terdalam dari kehampaan, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Huff. Pria jahat itu mencibir dan berkata, kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Naif. Petik 2. Desir. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan meneriakkan, 9 surga 8 desolasi 7 bintang 6. Huf. Sebelum dia bisa menyelesaikan nyanyiannya, cetakan telapak tangan ungu tanpa ampun ditekan ke bawah. Ledakan. Kekuatan cetakan telapak tangan raksasa langsung menekan orang jahat itu ke tanah, meridiannya semua rusak. Pergi. Sayangku, huf-hufet, pagoda penekan jiwa asal surga raksasa menekan dari atas. Pria jahat itu hanya bisa mengaum tak berdaya, tidak. Bum, pakar tanah 9 surga ini seperti orang yang baik hati, langsung pingsan karena penindasan. Jun Changqiao benar-benar sesuatu. Dia membiarkan Raja Ungu bertanggung jawab atas setengah melumpuhkannya, dan kemudian dia datang untuk mengambil sisa makanan. Selamat kepada peserta karena telah mengalahkan seorang ahli bumi. Anda telah menerima 20 poin prestasi. Jun Changqiao mengabaikan pemberitahuan itu dan buru-buru berkomunikasi dengan roh artefak di pagoda. Dia berkata, saya tidak melakukan gerakan hati barusan. Bagaimana saya membuang pagoda penekan jiwa asal surga? Seperti ini, Guru. Arya menjelaskan, selama Anda meneriakkan mantra, itu dapat diaktifkan secara normal. Saya menambahkan gerakan hati sendiri. Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao berangsur-angsur menegang. Setelah semua keributan ini, selama dia berteriak pergilah, sayangku, harta itu akan diaktifkan. Dia benar-benar melakukan gerakan hati beberapa kali berturut-turut, dan di depan begitu banyak orang. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tuan tidak bertanya. Petik 2, Jun Changqiao melirik para pembudidaya yang tercengang di sekitarnya dari sudut matanya dan mencengkeram rambutnya seolah-olah dia akan pingsan. Wajah tampanku benar-benar hilang hari ini.